Ya, selamat malam. Bertemu dengan saya Ahmad Royin di channel kesayangan kita, Angkor Wat. Di acara OMA, Opini Masyarakat. Untuk malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah budayawan dan beliau adalah penggerak remaja, pemuda ataupun tokoh-tokoh dari masyarakat Desa Jojogan, dan karir beliau di Jojogan dari guru SD, dan kembali sekian tahun beliau datang sini lagi untuk menggerakkan dan peduli karena pedulinya beliau untuk masyarakat Desa Jojogan. Untuk beliau, monggo perkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang saya di Angkor Wat Channel di acara OMA, Opini Masyarakat. Sangat luar biasa. Saya juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada para pemuda Desa Jojogan. Saya Bejo Sarwono. Sekian tahun yang lalu saya pernah kerja di Desa Jojogan sebagai guru Wiyata Bakti. Waktu itu saya masuk di Desa Jojogan yang pertama masih gondrong, masih dengan aksesoris yang saya bawa dari Jogja, karena sekolah saya di Jogja. Itu yang pertama. Yang selanjutnya perkenalannya lewat MI Ma'arif Jojogan. Saya ngajar di kelas 5. Monggo selanjutnya ada sesuatu, mungkin saya langsung cerita terus atau saya harus bagaimana? Monggo. Itu masuk Jojogan di tahun berapa kurang lebihnya ya, Pak ya? Kalau tahunnya sekitar kepala 9, jadi 9 1 sampai 99 ya, itu, Pak, jadi 90-an sekitar gitu. itu. Dulu pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah ya, Pak ya? Ya, itu betul. kurang lebih berapa tahun ya, Pak ya? Saya kurang lebih 3 tahun berada di MI Jojogan, mengabdi sebagai guru Wiyata Bakti. Kelas saya disuruh mengambil di kelas 5. Saya ngambil di kelas 5, selanjutnya saya juga berkecimpung di seluruh pendidikan. Artinya yang berada di naungan Ma'arif itu ada RA namanya, yang kelasnya sudah sekelas TK. Saya juga ada di situ, di dalamnya. Oh, berarti sekian lama ya, Pak? Sekian lama panjenengan balik lagi ke sini dengan membawa misi atau angan-angan apa, Pak, untuk desa kita? Oh ya, jadi setelah saya punya pengalaman yang menjadi dasar saya berkenalan dengan hawa dingin yang sangat luar biasa, dengan situasi dan kondisi pegunungan yang sangat luar biasa juga, masyarakatnya dan lain sebagainya. Ini menjadi dasar pijakan saya untuk kangen dan terus kangen mencintai Desa Jojogan. Hati saya dasarnya adalah Jojoganisme. Jojoganisme itu yang Jojogan banget untuk saya. Saya cinta dengan Jojogan. Kalau orang cinta itu pasti mempunyai pengorbanan, bukan mencintai seseorang, pemimpinnya atau hanya sebagian masyarakatnya, tidak. Tetapi saya cinta Desa Jojogan menyeluruh, sebagai arti makronya, besarnya, seperti itu. Selanjutnya setelah saya tahu persis situasi dan kondisi Desa Jojogan, saya mempunyai rasa, maka untuk kelanjutannya saya akan membuktikan bahwasanya
apa yang disebut dengan Desa Jojogan tidak mempunyai prestasi. Desa Jojogan, MI-nya khususnya waktu itu MI Jojogan belum pernah punya prestasi tingkat kecamatan apalagi kabupaten. Sekolahnya ya seperti itu akan saya bukan merubah, tetapi akan saya buktikan bahwa saya ada di sini nanti apa sesuatu yang akan terjadi. Oh iya, Seperti itu. Jadi acuannya itu saya komit bersama teman-teman guru Wiyata Bakti khususnya, bersama pengurus, bersama komite sekolah dan guru-guru yang lain, wali murid juga, itu secara bersama-sama saiyek saeko kapti itu membuktikan bahwasanya yang dulu saya memperkenalkan namanya baca puisi. Saya mencoba untuk memperkenalkan baca puisi di sini, ternyata ada lomba baca puisi di tingkat kecamatan. Selanjutnya juara di tingkat kecamatan, anak didik saya mewakili kecamatan Kejajar ke Kabupaten Wonosobo. Dari Kabupaten Wonosobo seluruhnya dipilih, laki-lakinya hanya satu, perempuannya hanya satu, dan laki-laki itu adalah anak Jojogan, namanya Subakti waktu itu. Alhamdulillah kejadian berikutnya lagi, kita dibawa ke Porseni tingkat Jawa Tengah. Porseni MI Madrasah Ibtidaiyah di tingkat Jawa Tengah berada di Klaten, dan alhamdulillah Allah memberikan anugerah sangat luar biasa. Ini juara 1 Porseni di tingkat Jawa Tengah Jojogan. Berarti pernah membawa nama harum khususnya Desa Jojogan yang berkaitan dan dibawanya dengan nama atas nama Madrasah Ibtidaiyah ya Pak ya, ke tingkat Jawa Tengah itu ya Pak ya. Untuk panjenengan sendiri pertama datang kali ke sini di era sekarang itu tergugahnya karena apa di acara apa itu Pak? Ya, dasar yang pertama pijakan itu tadi saya cerita, di hati saya sudah Jojoganisme, di hati saya sudah ada cinta Desa Jojogan. Itu tidak bisa berubah. Apapun yang terjadi, keadaan apapun itu, basic apapun itu, yang memanggil, kalau yang memanggil sudah yang saya cintai, maka saya tetap datang. Untuk selanjutnya, kedatangan saya ada event sekitar akhir tahun 2021 ya. Itu ada event Sendratari Purwobumi ya. Diberi waktu 1 minggu untuk bisa mengolah, mulai dari naskah, pembuatan naskah sampai dengan eksekusi pelatihan dan penampilan atau pementasan. Itu 1 minggu. Kalau saya tidak cinta, maka saya tidak akan berkorban untuk, misalnya saya tidak tidur pembuatan naskah itu, skrip itu. Saya harus rutin untuk melatih bersama-sama teman-teman pemuda di sini, pemuda-pemudi di sini, sampai malam-malam terus bersama teman-teman. Jadi nggarap mulai dari segala hal propertinya, garap musiknya dan lain sebagainya, ini sampai pagi jam 2, jam 1 itu sudah biasa selama 1 minggu itu rutin. Wah, luar biasa pengorbanan panjenengannya. Acara Purwobumi kemarin yang diacarakan di akhir tahun ya Pak, akhir tahun kan sudah terbilang lumayan sukses karena baru pertama kali ya Pak ya. Itu melibatkan dari banyak kalangan atau organisasi, mungkin kemungkinan ada dari teman-teman dari Big Air, Remaja Desa Jojogan, ada dari Karang Taruna. Itu yang bikin kendala atau kesusahan panjenengan dalam waktu yang sesingkat itu apa Pak? Bagi saya tidak ada kendala, karena Desa Jojogan, masyarakat Desa Jojogan yang terkait di dalam Sendratari, orang-orang hebat semuanya. Luar biasa ya Pak ya. Itu makna dari apa tadi Pak? Purwobumi? Ya, Purwobumi itu apa ya Pak? Purwobumi itu adalah kita berbakti sama bumi. Kita berterima kasih sama bumi. Kita sudah dilahirkan di bumi Jojogan yang sangat luar biasa, berbeda dengan desa-desa yang lain yang mempunyai satu anugerah
Desa Jojogan ini tidak ada dibandingkan dengan desa yang lain. Jadi spesialis untuk Desa Jojogan itu namanya, kita bersyukurnya di situ. Pagelaran budaya ya Pak ya. Kalau Sindratarinya seperti itu. Kebudayaannya, kebiasaan adat yang ada di Desa Jojogan itu jadi kebudayaan. Mungkin di acara tersebut Ya. panjenengan sendiri membawa judul dari acara tersebut ataupun dari cerita tersebut itu apa Pak? Untuk Sindratarinya adalah Babat Bumi Jojogan. Babat Bumi juga. Ya. Oh berarti awal mula Babat itu mungkin Awal mula. Babat itu awal Desa mula. Jojogan seperti Ya, itu betul. ya. Untuk sekarang ini mungkin dari panjenengan dulu tahun kurang lebih 90-an ya Pak ya. Ya. Itu menurut panjenengan perubahan yang sedemikian rupa. Mungkin menurut jenengan itu dari akhlak, dari kepemudaan ataupun dari masyarakat sendiri mungkin kan sudah beda Pak. Dari pandangan jenengan tersebut yang mungkin menurut panjenengan ada yang perlu diperbaiki itu di mana Pak? Dari kalangan pemudanya dulu Pak. Ya, dari kalangan pemuda, memang kemajuan teknologi itu sangat mempengaruhi baik di tingkat kota maupun tingkat desa. Karena teknologi ini sangat cepat perubahannya, detik per detik, per menit dan lain sebagainya. Maka di tangan panjenengan semuanya ini sudah sangat luar biasa majunya, sudah pinter-pinter untuk remaja sekarang ini. Akan tetapi dibalik dari kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, jangan sampai di tangan pemuda-pemuda, khususnya di tangan pemuda Desa Jojogan menjadikan negatif. Gitu. Itu saja. Dan filternya atau yang menjadi dasar adalah tidak lain tidak bukan agama. Dasarnya agama. Kalau dasarnya agama betul-betul kuat, betul-betul filternya tidak goyah, saringannya itu betul-betul rapat, maka terpengaruh hanya sekian persennya, tidak lebih dari 50%. Kalau sudah lebih dari 50% mempengaruhi yang negatif, maka rusak pemuda itu. Dimanapun, tidak hanya di Jojogan. Dan ini salah satunya Angkor Wat Channel. Ini salah satu wadah teman-teman pemuda yang sangat positif untuk berkreasi gitu. Ya, hebat. Menurut pandangan jenengan ini sudah bicara mengenai agama ya Pak? Ya. Dari pengalaman saya sendiri selaku saya warga desa, Ya. itu kan kalau Desa Jojogan itu untuk keagamannya kan mungkin tidak diragukan lagi. Nah ini mungkin koreksi kita semua, pengkoreksiannya, pengejaannya menurut panjenengan itu kan yang saya bilang tadi kan di sisi kepemudanya Pak. Untuk keaktifannya mungkin sudah aktif lah ya Pak. Nah menurut panjenengan itu punya visi apa untuk generasi pemuda yang berkaitan dengan agama dulu Pak? Seperti itu Pak. Yang berkaitan dengan agama. Jadi harus mendasar lagi. Agama itu adalah peraturan kendali. Kalau kendali itu tidak usah macam-macam kita mengartikan mengapresiasi agama, tetapi melaksanakan ajaran agama. Kalau sudah mendapatkan banyak sekali dari ilmuwan tentang agama, kiai-kiai dari beberapa pesantren, sudah masuk di Desa Jojogan harus dilaksanakan. Artinya ilmu itu tidak, bahasa kiasannya adalah tidak jadi tumbuhan yang rembuyung saja, tidak ada bunganya, tidak ada buahnya, tetapi jadilah ilmu itu yang langsung bisa diimplementasi atau dikerjakan sehari-hari. Itu yang harus dilakukan oleh semua orang sebenarnya, itu termasuk pemuda Desa Jojogan. Mungkin untuk pembicaraan berkaitan dengan generasi penerus, jenjang keagamaan dan lain-lain mungkin cukup sampai di sini dulu Pak. Ini yang saya dengar Pak, yang saya dengar dari mungkin dari mulut ke mulut ya Pak. Ini dari pergerakan jenengan itu kan menggiatkan kepemudaan untuk menjadi aktivis sampah atau kepedulian lingkungan. Betul. Itu visi dan misinya atau caranya Pak, caranya itu yang jadi kendala kita mungkin caranya itu mungkin
dari awalnya itu, dari nolnya itu bagaimana dulu Pak untuk kemudian Ya. Pak? Terima kasih. Kita menginjak ke penggiat sampah. Sampah adalah sesuatu hal sisa-sisa dari kegiatan kita, aktivitas kita. Salah satu diantaranya sampah yang organik sama anorganik. Orang yang memproduksi sampah itu adalah mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Siapapun dia, apapun dia keadaannya, itu memproduksi sampah. Kalau sudah melihat dasarnya seperti itu, maka basic kelanjutannya adalah masyarakat di unsur apapun itu, seluruh desa Grojogan adalah produksi sampah. Kita menanggulanginya dengan tuntas, dengan cara A sampai Z-nya tentang sampah. Mungkin cara-cara tersebut kan sudah ada di benak panjenengan Ya. dan tinggal realisasi ya Pak. Betul. Nanti berarti untuk realisasinya apa ada yang ditunggu mungkin dari pemerintah desa ataupun dari keterlibatan masyarakat sendiri Pak? Ya, sangat sekali, sangat. Jadi untuk menanggulangi sampah ini tidak gampang, juga tidak sulit. Tidak gampangnya, juga tidak sulitnya dengan dasar kalau dasarnya kebersamaan, maka semua tentang sampah akan beres semuanya. Yang nyengkuyung tentang sampah mulai dari anak yang paling kecil sampai dengan orang yang paling tua. Itu. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi berkaitan Ya. dengan sampah sendiri karena dari tahun 2013 saya pun berkecimpung dengan aktivitas sampah. Cuman sampai saat ini karena tidak ada dukungan dari masyarakat dan dari elemen-elemen tertentu, sampah itu belum bisa kita tuntaskan atau kita realisasikan karena sejatinya sampah itu masalah besar bagi kita dan sampah itu yang akan mungkin perusak bumi ya Pak, paling merusak bumi kan sampah ya Pak. Nah mungkin dengan cara kita bekerja sama dari semua elemen masyarakat, pemuda dan jajaran-jajaran semua organisasi bisa merealisasikan untuk menjadikan khususnya Desa Grojogan lebih indah, lebih bersih dan lebih bermanfaat dan berguna untuk jajaran-jajaran ataupun desa-desa tetangga menjadi desa tetangga mencontoh Desa Grojogan tersebut. Ya. Nah, dengan adanya Bapak Bejo, Ya. dengan adanya Bapak Bejo, mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi untuk membersihkan lingkungan hidup, kayak contohnya sampah dan lain-lain. Kalau kehidupan kita bersih, mudah-mudahan hati kita juga bersih. Untuk kelanjutannya, Pak, Ya. mungkin di minggu ini ataupun bulan ini panjenengan sudah di desa tersebut sudah berapa hari Pak? Oh iya, saya mulai didatangkan ke sini sebagai narasumber istilahnya atau mensosialisasi tentang sampah itu hari Kamis. Tanggalnya kalau tidak salah 11 hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin makanya perbedaan antara orang-orang yang S1, S2, S3 yang ada di dalam stakeholder dinas lingkungan hidup atau dari penggiat sampah yang lain, ini dengan saya akan membedakan. Berbeda saya dengan mereka semuanya adalah kalau mereka semuanya setelah berbicara tentang sosialisasi sampah, mengatasi sampah dan lain sebagainya, setelah itu desa itu ditinggal dan tidak ada realisasi kelanjutannya. Kalau saya tidak, saya datang ke sini karena saya sudah tahu kulturnya teman-teman masyarakat di Grojogan, maka saya datang ke sini. Saya tidak banyak ngomong tentang sampah. Marilah kita bareng-bareng tentang hanya pengertian-pengertian saja tentang sampah, dan yang lebih banyak di sini adalah saya mengatasi sampah dari paling bawah nanti terus berlanjut. Untuk program yang pertama kali saya laksanakan adalah membuat satu struktur organisasi penggiat sampah dari mulai ketua koordinatornya sampai dengan divisi-divisi yang berada di bawah penggiat sampah itu. Setelah itu selesai, maka kami akan sosialisasi di tingkat RT, di tingkat paling bawah, di tingkat masyarakat dari RT 1 sampai dengan RT 5 di seluruh masyarakat Desa Grojogan tercinta ini.
Nah, selanjutnya lagi saya sudah membuat strategi untuk program yang pertama kali adalah berjumpa namanya. Berjumpa ini adalah singkatan dari bersih Jumat pagi. Setiap orang di rumah tangga, setiap orang yang sudah lahir, yang sudah bisa berpikir, yang sudah bisa berkarya, apalagi berumah tangga, ini Pak, ini pasti berkegiatan, salah satu dengan kegiatan sehari-hari bersih-bersih atau nyaponi, tidak masih sangat melekat sekali. Makanya kegiatan saya yang dua ini adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ini berjumpa bersih Jumat pagi, dilaksanakan mulai pagi sampai dengan sebelum sholat Jumat. Nah, wes tahu saya ya Pak, kan di desa tersebut, desa Jejogan, Ya. itu kan sudah ada pendekar sampah yang mungkin mereka pengambilan atau penggiatnya kan di hari kegiatannya kan di hari Selasa. Ya. Itu yang kita amati dalam per satu minggu aja sekian banyak sampah. Ya. Nanti mungkin dengan acaranya jenengan ataupun visinya jenengan ataupun apa itu namanya, itu mungkin bisa mengurangi atau penyusutan dalam pembuangan, mungkin Pak. Ya. Dan itu di tahap awal berarti kan harus ada sinergi dari kerjasama dari masyarakat tersebut ya Pak. Nah, menurut saya itu biasanya permasalahannya jenengan tadi membuat struktur organisasi, jajaran-jajaran itu sudah dibikin semua. Itu biasanya kendalanya itu kesibukan dari anggota tersebut, tidak ada konsistensinya tersebut dan lain-lain lah. Apalagi berkaitan dengan biaya, mungkin seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya itu kalau disuruh kerja bakti, biasanya kerja bakti itu apalagi di kalangan remaja itu kan paling susah Pak. Mungkin jenengan kan punya jurus tersendiri berkaitan dengan itu Pak. Ya. Lah, mudah-mudahan harapan saya dengan adanya panjenengan di sini itu bisa menggiatkan pemuda dan tingkat kemalasannya, bukan kenakalannya, tingkat kemalasannya pemuda untuk jadi penggiat sampah ataupun pembersih desa tersebut. Mungkin dari jenengan bisa dikasih bocorannya Ya. Berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut Pak. Ya, terima kasih. Tadi programnya berjumpa itu baru satu ya. Ya. Berjumpa itu baru satu. Itu adalah mempunyai filosofi yang sangat luar biasa. Jadi saya membuat satu program ini mempunyai visi, misi, tujuan, mempunyai filosofinya dan lain sebagainya, itu macam-macam. Jadi kami nanti untuk struktur penggiat sampah ini secara administrasinya ini akan formalitas. Jadi tidak hanya saya mengeculki program ini, programnya berjumpa, tidak, tetapi dengan bahasa tertulisnya seperti itu. Jadi kalau nanti dibaca oleh stakeholder yang di luar dari Jejogan, itu sudah berbicara itu tentang berjumpa. Berjumpa salah satu diantaranya adalah penyadaran. Diantaranya lagi setiap hari Jumat ini kita yang biasa kita lakukan adalah nyaponi. Nah, nyaponi ini adalah membersihkan rumah dan lingkungannya. Cukup itu saja. Nah, setiap orang kalau sudah bergerak membersihkan rumah, isi rumah dan lingkungannya, depan rumahnya, kanan kirinya, belakangnya, cukup itu saja. Kalau bergerak seluruh desa Jejogan seperti itu, maka ada hasilnya yang sudah di depan mata bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa Jejogan. Jadi program itu langsung menyentuh, sudah menjadi penyadaran. Kalau itu satu Jumat pertama, Jumat ketiga, Jumat keempat, Jumat kelima, Jumat keempat, 1 bulan saja kita nanti cek and recheck, kita nanti lihat hasilnya, ini langsung bisa dirasakan, langsung bisa dinilai oleh masyarakat itu. Walaupun itu anak-anak sudah bisa menilai, apalagi yang dewasa, pemudinya itu sudah bisa merasakan semuanya. Pembelajaran yang tidak usah dengan guru.
Itu yang satu, yang program berjumpa. Yang kedua adalah program sedekah sampah, sama dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Apa ini? Sedekah sampah ini adalah setiap rumah tangga akan kami sosialisasikan dengan menyediakan posong. Kalau di sini namanya posong. Goni seperti Goni. itu. Sudah satu saja. Nanti mau ditulisi monggo, tidak ditulisi enggak apa-apa. Setiap sampah yang ada di rumah tangga itu, yang berupa apapun sampahnya, itu nanti mohon bisa dipilah dan dipilih. Nah, dipilah dan dipilih ini tidak harus dimasukkan di bagor atau posong itu semuanya, tidak. Akan tetapi yang dimasukkan di posong adalah yang bisa dijual. Contoh diantaranya sampah kertas, sampah kardus, sampah plastik. 3 itu saja nanti dimasukkan di posong itu. Jadi begitu ada aktivitas keluarga yang sisanya jadi sampah adalah kertas, masukkan di situ. Kalau biasanya dimasukkan di tempat sampah, itu dimasukkan di posong itu. Ada aktivitas yang sisanya plastik, mohon dimasukkan di posong itu. Kardus dimasukkan di posong itu. Nah, begitu nanti gerakan sedekah sampah ini per RT misalnya, RT 1 nanti hari Senin pengumpulan sampah di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak RT-nya atau pengurus penggiat sampah tingkat RT, nanti bersama-sama seluruh warga desa warga RT 1 bareng-bareng ngumpul lagi sampah sambil di absen siapa gitu, nanti dibroke di situ. Nah, di sana juga nanti ada yang memilah dan memilih sampah. Ini sampah plastik, ini sampah kertas, ini sampah kardus. Setelah itu selesai, ini tidak menimbun sampah. Program ini langsung mengundang tukang rongsok untuk beli sampah ini. Setelah di absen semuanya sudah mengumpulkan sampah, maka sampah-sampah ini nanti langsung akan dihitung, langsung akan ditimbang dan dihitung rupiahnya, berapa rupiah, jumlah rupiah yang bisa diuangkan. Setelah dijual selesai, maka uang yang terkumpul ini akan ditulis dan diserahkan kepada bendahara tingkat penggiat sampah RT. Setelah di tingkat penggiat sampah RT nanti diberikan kepada tingkat penggiat sampah desa. Gunanya untuk apa ini? Gunanya misalnya di RT 1 mendapatkan Senin pertama mendapatkan Rp20.000. Senin kedua mendapatkan Rp20.000 lagi. Ketiga sama, keempat juga sama. Berarti 1 bulan itu untuk RT 1 mendapatkan Rp80.000. Demikian juga dengan RT yang 2 selanjutnya di seluruh masyarakat Desa Grojogan. Sudah selesai. Saya akan menindaklanjuti uang yang terkumpul di setiap RT dengan sedekah sampah ini. Tindak lanjutnya bagaimana? Permasalahan yang terkait dengan sampah di masyarakat RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 ini apa saja? Permasalahan ini nantinya akan kami godok bersama dengan stakeholder yang ada, unsur masyarakat yang ada di sini. Oh, ini permasalahan RT 1 seperti ini, RT 2 apa, RT 3, RT 4, RT 5. Jadi seluruh sampah di pandangan mata penggiat sampah ini semua masyarakat juga, ini paradigmanya jadi berbeda. Penglihatannya kita jadi sampah itu jadi rupiah. Oh iya. Itu. Jadi kita memandangnya sampah jadi rupiah. Oh, bentuk doktrinnya harus seperti itu. Iya. Kan? Oh iya ya, paham Pak. Karena apa? Sampah ini SAMPAH, SA-nya adalah sarana, M-nya adalah menambah, pahnya adalah pahala. Jadi sarana menambah pahala. Oh iya, mungkin bentuk kasih pemahamannya mungkin seperti itu. Ya. Nek untuk saya sendiri ya, kan ada pemahaman sampai situ. Lah ini tadi yang ada pilah memilah dan lain-lainnya Pak. Ini yang misalnya non organik langsung kita jual, dan organiknya ini mau kita kemana atau masih kita buang ke TPA tersebut, TPS ya Pak, TPS tersebut ya, ataupun mau dikelola dengan apa jajaran penggiat sampah Pak? Ya.
Jadi begini, nanti step by stepnya, Ya. saya melangkahnya kalau tangga itu ada tangga sampai ke 100, Ya. saya melangkahnya adalah tangga pertama dan tangga kedua dulu, paling bawah dulu. Saya tidak bisa meloncat sampai ke 10 tangga dulu, nggak bisa saya. Karena nggak bisa terbang ya Pak? Ya, karena kita harus satu menginjak tangga pertama, tangga kedua. Nah, tangga selanjutnya adalah, kalau pertanyaan dari Mas Royin, untuk organiknya bagaimana? Apakah langsung dibuang? Alhamdulillahirabbil alamin. Desa Jojokan sudah punya bantuan alat dari Geodipa. Ini sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Kalau sudah seperti itu, maka saya sudah memerintahkan, kita bareng-bareng sudah ditangani juga. Alat dari Geodipa itu sudah dicek. Cek semuanya termasuk penggunaannya. Fungsinya harus 100%. Sekarang lagi proses. Saya minta deadline 1 mingguan ini. 1 minggu harus selesai semuanya, harus ada juklak untuk petunjuk pelaksanaan untuk alat tersebut. Siap beroperasi gitu ya Pak? Sudah, itu sudah. Setelah itu selesai, maka kalau sudah final 100% ready, kita akan mempergunakan alat itu, alat yang sudah diberikan dari Geodipa, bantuan dari Geodipa. Penggunaannya apa? Fungsinya apa? Nah, jadinya apa? Kalau itu setahu saya nanti misalnya untuk yang organik, pengolahan untuk organik semuanya. Nah, organik tidak harus dibuang sampai di TPS Wonosobo. Sudah bisa langsung yang pahlawan sampah itu sudah bisa langsung memberikan kepada penggiat sampah, langsung bisa diolah. Nah, pengolahannya saya mohon juga tidak langsung hanya diolah selesai, tidak, tetapi harus berstandar. Artinya berstandar bahwasanya masyarakat desa Jojokan atau masyarakat desa di luar Jojokan itu butuh organik ini, pengolahannya setelah selesai pengolahan ini dibutuhkan oleh semua masyarakat juga, petani-petani semuanya. Kalau tidak standar kan jadi wah paling tuku mengentak-entaknya duit dok. Tetapi kalau sudah berstandar ini nanti akan dibutuhkan, akan dicari oleh seluruh masyarakat desa Jojokan, bahkan di luar dari desa Jojokan. Karena memang Jadi kebutuhan petani ya Pak ya? Betul, jadi rupiah kita memandangnya. Itu yang organik. Nanti yang anorganik selanjutnya apa jenengan tanya? Contoh diantaranya kertas jadi biji kertas, kaca jadi biji kaca, dan selanjutnya nanti kita channel sama pembeli-pembeli semuanya. Nah, gitu. Siap. Jadi tidak ada sampah yang terbuang, semua akan jadi rupiah. Ini kedepannya untuk tangga yang selanjutnya lagi itu program-programnya. Mudah-mudahan bisa menyampai ke level 100 gitu ya Pak? Nah gitu. Jadi untuk angan-angan ini saya akan merubah desa Jojokan yang biasa saja seperti ini jadi luar biasa. Biasa-biasa desa Jojokan seperti ini, tapi dengan sampah akan jadi luar biasa. Marilah kita buktikan. Jangan hanya Pak Bejo di sini disuruh membuktikan, tidak. Struktur organisasi penggiat sampah jangan disuruh membuktikan, tidak. Tapi Mas Royin dan teman-teman yang lain, unsur masyarakat, mulai dari paling atas sendiri, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kiai, ulama, nanti pemuda-pemudinya, dari Ansor, Fatayat, dan seluruhnya, Linmas, semuanya sampai bayi-bayinya, itu semuanya adalah penggiat sampah dan nyengkuyung tentang sampah. Itu yang disebut dengan berhasil. Kalau hanya pahlawan sampah 1-2 orang, enggak akan berhasil. Mungkin di season kali ini menarik ya, sangat-sangat menarik. Ini mungkin kelanjutannya karena memang berkaitan dengan durasi. Kita ada season part 2-nya ya. Di part 2-nya ada yang kita datangkan narasumber berkaitan dengan sampah, mungkin pahlawan sampah. Nah, untuk season berikutnya mungkin lebih menarik lagi karena jenjang beliau di desa Jojokan itu sudah lama dan dia pun sudah setahu saya di desa ini kan sudah ada sampah ya Pak. Setahu saya ya. Setahu saya. Departemen Teknik. Oke. Nggih, seruput. Seruput sih.
Cik, terus sendiri muka. Bang, kantorannya HP di sini. Mana? Pecah. Pokoknya dia harus suruh. Rasa-rasanya. Terus gua apa? Itu. Beliau katon mangkuan apa? Berapa? Potong sih. Ini berapa? 30.